Bumi kita pada era sekarang sudah mulai banyak sekali tercemar. Nah, manusia dan makhluk hidup lainnya sering terpapar atau terpajan baik jenis bahan alami maupun bahan buatan manusia. Terpaparnya bisa berasal dari asap kendaraan bermotor atau mobil, kemudian pembakaran sampah yang menyebabkan asap yang banyak, dan juga aktivitas industri. Kemudian, apa sih toksikologi lingkungan? Jadi, bahan atau zat yang beracun itu disebut toksik, sedangkan ilmu yang mempelajari batas aman dari bahan kimia disebut toksikologi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Instansi pemerintah mengandalkan ahli toksikologi lingkungan untuk memberikan data yang penting tentang toksik dan racun yang dapat membahayakan manusia secara langsung, serta air dan makanan yang mereka konsumsi. Pemerintah juga memberikan informasi penting kepada warga tentang zat apa yang aman untuk dibuang dan bagaimana cara supaya zat tersebut tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Toksikologi lingkungan dapat dibagi menjadi dua subkategori, yaitu yang pertama ada toksikologi kesehatan lingkungan, yaitu studi mengenai efek-efek yang merugikan dari bahan-bahan kimia lingkungan terhadap kesehatan manusia. Kemudian yang kedua adalah ekotoksikologi, merupakan studi yang membahas efek-efek kontaminan lingkungan terhadap ekosistem dan unsur-unsur pokok yang ada di dalamnya. Ekotoksikologi itu ilmu tentang bagaimana dampak bahan kimia atau bahan pencemar terhadap lingkungan hidup. Ilmu ini merupakan ilmu yang relatif baru karena baru dikembangkan sekitar tahun 60-an. Ilmu ini merupakan ilmu yang wajib dilakukan ketika pemerintah itu membuat aturan, misalnya baku mutu lingkungan. Jadi standar baku mutu lingkungan dari suatu limbah yang boleh dibuang ke lingkungan. Nah, apa aja sih prinsip dalam toksikologi lingkungan? Nah, prinsip toksikologi lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua ada pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia. Dan yang terakhir yaitu perubahan rona lingkungan. Faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi toksikologi lingkungan? Pertama, ada peningkatan suhu global. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju reaksi kimia dan mempercepat degradasi bahan kimia di lingkungan. Yang kedua, ada pola cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan pola cuaca yang ekstrim, seperti banjir, kekeringan, dan yang lebih parahnya bisa menyebabkan badai. Ada apa lagi ya? Yang terakhir, ada peningkatan kejadian alga beracun. Perubahan iklim dapat mempengaruhi perkembangan alga beracun dan jumlah toksin yang diproduksinya. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem, karena alga beracun dapat menghasilkan toksin yang merugikan bagi organisme yang terpapar. Bagaimana sih proses masuknya toksikologi ke dalam tubuh manusia? Proses masuknya toksikologi melibatkan beberapa jalur. Pertama adalah saluran pernafasan, pencernaan, kulit, dan juga injeksi. Menurut sebuah studi penelitian, udara di Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling tercemar di dunia. Hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kuantitas kendaraan pribadi sehingga polusi yang ditimbulkan pun semakin banyak, serta ditambah dengan polusi asap-asap yang berasal dari industri, sehingga mencemar lingkungan dan menghasilkan zat-zat toksik seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, kemudian nitrogen dioksida, dan ozon. Misalnya ada seorang anak yang sedang bermain di luar ruangan, kemudian ia menghirup zat-zat toksin berbahaya, sehingga zat toksin tersebut masuk ke dalam tubuhnya melalui saluran pernafasan. Proses toksikologi melalui saluran pernafasan dimulai ketika udara yang terkontaminasi mengandung partikel-partikel berbahaya, kemudian udara terus bergerak melalui trakea dan bronkus ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, partikel-partikel berbahaya ini dapat menempel pada dinding saluran pernafasan sehingga menembus lapis paru-paru.
Nah, zat-zat berbahaya dalam udara dapat terlarut dalam lendir di saluran pernafasan ataupun diserap langsung ke dalam alveoli, yaitu kantung-kantung kecil di dalam paru-paru tempat pertukaran gas itu terjadi. Nah, setelah partikel atau zat berbahaya terlarut dalam alveoli, maka mereka dapat melewati dinding alveoli sehingga bisa masuk ke dalam kapiler darah di dekatnya. Nah, dari sanalah zat-zat berbahaya tersebut akan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah melalui sistem pencernaan. Bahan toksik dapat memasuki tubuh manusia melalui makanan, minuman, ataupun zat yang kita telan. Zat berbahaya tersebut mulai dipecah dan dicerna di mulut, lambung, dan juga usus, yang membutuhkan waktu sekitar 5-6 detik. Beberapa bahan kimia dapat terlarut dalam cairan pencernaan dan diserap ke dalam dinding usus kecil. Lambung pada tubuh manusia digunakan untuk menyimpan makanan, kemudian melumatkan makanan, dan juga memasukkan makanan ke usus kecil. Nah, dari sanalah zat-zat berbahaya tersebut akan masuk ke dalam kapiler darah, kemudian diangkut ke aliran darah oleh berbagai organ di dalam tubuh. Selanjutnya adalah penyerapan melalui lapisan kulit. Bahan-bahan toksik dapat memasuki tubuh manusia melalui lapisan kulit, misalnya dengan menyentuh sesuatu yang tidak kita ketahui kandungan di dalamnya. Kulit merupakan penghalang alami yang dapat melindungi tubuh kita. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Zat toksik tersebut dapat melewati lapisan stratum corneum, yaitu lapisan terluar kulit yang terdiri dari sel-sel mati. Faktor-faktor seperti jenis bahan kimia waktu paparan, kondisi kulit, dan juga kelembapan kulit dapat mempengaruhi seberapa mudah bahan kimia tersebut diserap oleh kulit. Setelah menembus kulit, zat-zat berbahaya akan masuk ke dalam kapiler darah yang ada di dekatnya, kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selanjutnya adalah injeksi. Injeksi adalah jalur masuk yang melibatkan penyaluran bahan toksik langsung ke dalam jaringan ataupun aliran darah melalui jarum suntik atau tusukan lainnya. Nah, ini dapat terjadi dalam konteks penggunaan obat-obatan yang disuntikan secara medis ataupun penyalahgunaan narkoba dengan menyuntikannya. Melalui injeksi, zat toksik berbahaya masuk ke dalam jaringan ataupun aliran darah dengan sangat cepat, melewati beberapa lapisan perlindungan tubuh. Nah, bahan kimia yang disuntikan langsung ke dalam aliran darah dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan cepat dan memiliki efek yang lebih langsung. Selanjutnya adalah dampak dari toksikologi. Dampak dari toksikologi terhadap lingkungan adalah dapat menghancurkan lingkungan dan juga ekosistem di dalamnya, seperti membunuh organisme di danau atau sungai, memusnahkan hewan dan tumbuhan di area yang terkontaminasi, menyebabkan komplikasi reproduksi besar pada hewan, atau membatasi kemampuan ekosistem untuk bertahan hidup. My research relates to environmental toxicology, so I look at the impact of chemicals that are used in various aspects of society, whether it's on agriculture or industry or commercially, and their potential fate, how they make their way into the environment, what happens to them when they get in the environment, and what effect they might have on biota, on different species in the environment. And so that research is important because we want to protect our aquatic systems, our terrestrial systems, and we also want to make sure that our food and our sources of water remain clean and healthy, and so that's an important aspect. A lot of these chemicals are essential for industry and agriculture and commerce, but we also need to make sure that we preserve our natural environment and make sure we're not having an adverse effect on those environments. So right now I have a few graduate students working on a project that's actually really, the simple way to describe it is they're developing a blood test for mussels. So it's a non-lethal way, just like if you and I went to the doctor to give a blood sample, and we can sort of assess the health of the mussel by just taking a non-lethal blood sample and looking at the various metabolites in their blood and trying to understand whether they're under stress or whether they're healthy. And the hopes is that we'll be able to use that with the endangered species that we have here in Canada and be able to assess their health without having an impact on their population.